Pemirsa, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menyisakan tanya di tengah publik. Meskipun penyidik dari Polda Metro Jaya telah menyimpulkan tidak ada unsur pidana dalam kematian Arya. Namun berbagai fakta penyelidikan masih membuka ruang tafsir. Sejumlah saksi telah diperiksa, lebih dari 100 barang bukti diamankan hingga analisis toksikologi. Hasil otopsi dan data digital juga sudah disampaikan ke publik. Lalu apa makna semua temuan itu dalam kacamata seorang kriminologi? Kita akan tanya langsung kepada seorang kriminolog bersama dengan Bung Luki Nurhadianto. Selamat sore Bung Luki. Sore Mbak Gemma, Mbak Nasel. Iya, Bung Luki, dari temuan kemarin dari pihak kepolisian, dari pihak dokter, kemudian juga ada digital forensik, serta psikolog juga. Seperti apa dari seorang kriminolog melihat temuan kemarin? Ya, dalam rilis yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, maka sebenarnya justru ada beberapa aspek yang bisa kita gradasikan. Yang pertama, di sisi lain, menjadikan semakin terbukanya ruang tafsir terhadap bagaimana kemudian korban mengakhiri nyawanya. Tentu dengan adanya indikasi bahwa tidak ada unsur pidana, sejatinya ini tidak kemudian menyimpulkan bagaimana korban mengakhiri nyawanya. Itu yang kemudian bisa disimpulkan. Yang kedua, bisa kita lihat keterlibatan para ahli di sisi lain justru menjadi hal yang memberikan satu efek dramaturgi di sini. Di sisi bagaimana kemudian berdasarkan pernyataan dari apsifor menyatakan korban memiliki sisi lain secara psikologis yang cukup produktif, gitu, kemudian memiliki kepribadian yang berbeda terbalik dengan apa yang kemudian dia timpa. Dari sisi lain juga ini bisa kita lihat ada terjadi salah satu kegambangan yang dialami oleh almarhum gitu ya, tanpa kemudian mengurangi rasa hormat bahwa dia memendam sesuatu yang kemudian tidak lagi dapat ditoleransi, bahkan dalam konteks pekerjaan ada indikasi mengalami stres burnout. Yang ketiga, tentu hal inilah yang menjadikan perdebatan yang cukup hangat gitu ya, terutama di media sosial berkaitan dengan bagaimana almarhum mengakhiri nyawanya. Jika kita kategorisasi dalam konteks jika memang ini ada unsur pidana yang mendekati ke arah kuantum yang berkaitan dengan suicide atau bunuh diri, maka sebenarnya sejatinya cukup ada dua aspek. Yang pertama dalam konteks altruistik atau bahkan dalam konteks egoistik. Tapi kemudian dengan bukti-bukti tersebut saya akhirnya melihat apakah kemudian itu kategorinya sebagai salah satu bentuk anomik di sana. Jadi anomik dalam arti saat kemudian relasi sosial dia mengalami suatu goncangan seperti itu ya, dengan bukti-bukti yang ada dan kemudian fakta-fakta yang baru. Yang kedua, bagaimana dalam konteks karir dia kemudian mengalami perpindahan, tapi di sisi lain dia sudah menyiapkan perpindahan, tapi kemudian tidak jadi untuk melaksanakan itu. Yang ketiga, bagaimana relasi yang saat ini terjalin antara almarhum gitu dengan pihak lainnya, itu sekarang menjadi salah satu pemberitaan yang cukup hangat di media. Nah, yang aspek yang keempat, saya justru malah melihat ada satu fase gitu ya dalam pembuktian yang dalam konteks ini dibagi-bagi atas dasar tiga aspek. Yang pertama, ruang publik disesaki dengan perdebatan antara bunuh diri atau kemudian pembunuhan, bahkan indikasinya adalah pembukaman. Itu adalah TKP yang melekat, dalam hal ini adalah di kos-kosan. Yang kedua, ruang publik kemudian dijadikan lagi salah satu upaya untuk melakukan kontradiksi narasi saat korban membeli pakaian misalnya dengan pihak lain yang memang terindikasi melalui komunikasi yang dilakukan oleh gambar. Yang ketiga menjadi menarik, justru rilisan yang terakhir di Kementerian Luar Negeri yang bahkan didapatkan pasca kematian almarhum itu memberikan ruang tafsir lagi yang beragam. Bagaimana kemudian relevansi antara pekerjaan yang dialami oleh almarhum dengan kondisi kekeluargaan atau kondisi psikologis dengan kondisi relasi pertemanan yang dialami. Maka inilah yang kemudian terjadi di depan mata seperti ini. Dari kemungkinan dua aspek altruistik kemudian menjadi egoistik, saya cenderung melihat terjadi kondisi anomik yang dialami oleh almarhum. Kurang lebih itu. Oke, artinya di tengah publik ini masih ada berbagai pertanyaan ya, Bung Luki. Tapi kalau dari kita kembali ke konferensi pers kemarin bahwa penyidik tidak menemukan ada DNA lain di dalam TKP atau di kamar Arya Daru. Apakah temuan ini bisa menguatkan untuk kesimpulan bahwa tidak ada keterlibatan orang lain? Dalam konteks bahwa bukti forensik tidak ditemukan, maka kita bisa membuka satu ruang tafsir meskipun itu kecil. Dalam konteks indikasi terjadinya suicide, sebenarnya ada dua aspek yang melatar belakangi, aktif atau kemudian pasif. Aktif adalah saat seseorang tersebut tidak untuk ditiru gitu ya, memiliki niatan tertentu, memiliki suatu sign, bahkan memiliki karakter-karakter dia meninggalkan
suatu surat atau melaksanakan aktivitas, bahkan ada indikasi juga gitu dalam beberapa literatur mengatakan dia merapikan tempat kediamannya gitu untuk kemudian dia bisa beristirahat dengan tenang. Atau dalam konteks ini adalah suicide yang terkategori dorongan atas dasar pasif. Nah, pasif inilah yang menjadikan bagaimana deadlock yang dialami dalam konteks relasi dia dengan anggota keluarga mungkin seperti itu, mohon maaf dia kemudian membuka ini sebagai satu hal yang aib gitu, atau dalam konteks pekerjaan atau bahkan dalam konteks inner circle yang seringkali di Indonesia ini bagaimana menciptakan satu impulsivitas di circle-circle tertentu dan menjadikan dorongan-dorongan terhadap stimulus tertentu menjadikan mereka berani untuk melakukan aktivitas yang bahkan di luar logikanya sendiri. Bisa kita kategorisasi misalnya adalah saat dia berlaku aktif, maka dia akan menjadikan bunuh diri itu sebagai suatu hal yang monumental untuk kemudian mengakhiri nyawanya agar kemudian terlihat mudah dikenali gitu ya dengan cara yang cukup beragam. Nah, dalam konteks bunuh diri pasif biasanya tidak perlu ada keterlibatan orang secara langsung, tapi bisa dengan misal menggunakan chat misalnya terjadi deadlock terus kemudian ada ancaman di sana saat saya mengakhiri nyawa misalnya, bagaimana tanggapan kamu saat kemudian terjadi masalah, maka orang yang berada di posisi lain bahkan dalam tanda kutip gitu mengiyakan atau bahkan menyuruh agar yang bersangkutan gitu meladeni dan kemudian bersifat emosional. Nah, kondisi inilah yang seharusnya bisa menjadi salah satu petunjuk gitu ya, karena kita tidak lagi berada pada bagaimana korban mengakhiri hidupnya, tapi mengapa akhirnya almarhum kemudian berani dengan berbagai profiling yang sudah terbangun di media sosial atau bahkan melalui forensik yang telah ditemukan kemarin akhir rilisan bisa mengakhiri hidupnya. Bahkan jika memang kita berbicara mengenai indikasi adanya niatan untuk melakukan suicide itu sudah ada dari tahun 2013 dan itu adalah the gapping year yang cukup jauh dan detensi-detensi yang dilakukan baik dalam konteks eksternal ataupun internal itu seharusnya bisa menjadi barrier untuk dia tidak melakukannya. Mengapa kemudian baru tahun 2005? Maka indikasi dari tadi saya sampaikan ada atas dorongan aktif jika memang dia sudah memiliki niatan itu dari tahun 2013 atau bahkan tadi juga disampaikan oleh Mbak Gemma, jangan-jangan ada dorongan pasif yang seringkali distimulus oleh para orang terdekat. Kurang lebih itu. Baik, jadi masih ada kemungkinan dari pasifnya itu ya Bung Luki untuk ditelaah lagi sama pihak kepolisian. Nah, yang menjadi bukti kuat dari kepolisian ini kan juga atas perilakunya Daru ini kan dari CCTV Bung Luki. Ketika ia kembali ke gedung Kemlu, naik ke rooftop ke lantai 12 dan juga meninggalkan barang-barang belanjaannya di tangga darurat. Nah, dari perilaku ini Bung Luki, apa yang bisa Anda tafsirkan? Mengapa ia kembali lagi ke kantornya, naik ke rooftop sendirian dan meninggalkan barang-barang bawaan yang nggak dibawa pulang ke kosannya? Ya, kalau dari gerak-gerik yang kemudian tampil di video tersebut sebenarnya ada tiga hal ya yang kemudian bisa kita kategorisasi gitu. Ada indikasi bahwa dia sudah memiliki pola tertentu yang cukup mengenal lokasi dia beraktivitas. Jadi saat kemudian orang beraktivitas di rooftop itu ada sesuatu yang bahkan gitu, kita yang bekerja misalnya seperti atau kemudian berada di kondisi gedung tertentu itu akan berpikir 2-3 kali untuk mengakses tempat tersebut jika memang tidak ingin melakukan niatan tertentu. Apakah memang dia akan melakukan aktivitas yang terindikasi sebagai niatan aktif untuk melakukan bunuh diri, atau di sisi lain dia sedang mengamati pihak tertentu yang melakukan dorongan-dorongan agar dia melakukan bunuh diri secara pasif. Yang kedua, dia melakukan suatu indikasi yang kita kenal sebagai denial. Dalam konteks ini adalah bagaimana atribusi yang dia lakukan, aktivitas dia di pusat perbelanjaan seperti itu. Terus kemudian dalam beberapa kesempatan ada bukti-bukti bahwa dia mengubah arah perjalanan. Terus kemudian dia kembali ke Kementerian Luar Negeri, maka denial ini adalah dia merasa bahwa dia harus meninggalkan suatu kesibukan, suatu rutinitas yang menjadikan dia sebagai pribadi seperti sekarang. Dalam hal ini adalah proses dia menjadi dari lokal staf menjadi diplomat, itu adalah salah satu aspek personifikasi yang menjadikan diri dia sebagai pribadi yang cukup baik, bahkan kemudian memiliki simpulkan sikl yang tergolong positif. Yang ketiga, ini bisa mengindikasikan adanya satu penentangan agar dia tidak kembali ke dalam tanda kutip gitu ya habitat atau kemudian nuclear family, keluarga-keluarga yang menjadikan dia merasa lebih hangat. Jadi bisa kita gradasikan saat kemudian dia memilih pada aspek yang ketiga, maka mungkin ya dalam tanda kutip gitu ya, ada indikasi gitu, ada satu hal yang terjadi di antara mungkin komunikasi yang sudah cukup baik gitu, atau kemudian ada relasi yang memang terjadi dan kemudian tidak diketahui dan kemudian enggan untuk diungkap kepada publik oleh pihak penyidik. Yang ini menjadikan dia kemudian melakukan perubahan alur. Yang menjadi menarik sebenarnya dia tidak menggunakan
aplikasi daring gitu untuk melakukan pemesanan kendaraan. Dengan kata lain, dari awal memang dia sudah melakukan hal tersebut dengan cukup matang gitu, dengan cukup sadar dan melakukan kalkulasi risiko agar tidak tertracing oleh orang lain atau kemudian orang-orang terdekatnya. Itu kurang lebih demikian Bagema dan Banten. Oke, Bung Luki, kita ke temuan lainnya ini terkait dengan email Arya Daru yang melakukan layanan konsultasi begitu ya kepada psikolog atau lembaga yang biasa menangani kasus orang yang tertekan atau dalam kondisi putus asa. Ini diksi yang digunakan oleh penyidik kemarin. Apakah ini memang menjadi indikator kuat bahwa ya memang tidak ada keterlibatan orang lain karena kondisinya adalah yang bersangkutan ini dalam tekanan seperti itu. Bagaimana menyimpulkan temuan ini, Bung Luki? Ya, tentu selama 3 minggu sebenarnya time frame yang cukup baik gitu ya, yang kemudian diberikan oleh pihak kepolisian dalam hal ini, kemudian diberikan oleh para masyarakat, bahkan kemudian diberikan oleh pihak keluarga. Sebenarnya kalau kita framing di minggu pertama, kita justru disesaki dengan kemungkinan terbesar pelaku sebagai korban dari pembunuhan. Ini saat itu persentasenya 80%. Di pekan kedua dengan berbagai temuan aspeksia, misalnya mohon maaf misalnya etika misalnya seperti itu, maka kemungkinannya menjadi 50-50. Karena indikasi dia melakukan suicide ini menjadi cukup kecil lagi. Nah di pekan ketiga kita disesaki lagi dengan berbagai bukti, terutama diperkuat dengan video di Kementerian Luar Negeri, temuan barang-barang dari korban, bahwa terindikasi tidak ada unsur pidana atau bisa jadi juga dia melakukan bunuh diri secara pasif ataupun tadi secara aktif. Jadi gradasi terhadap kemungkinan-kemungkinan inilah yang pada akhirnya kemudian disimpulkan oleh penyidik dan kemudian oleh masyarakat berdasarkan bukti-bukti yang kurang lebih ada 103 ya kalau tidak salah, itu menjadikan persentase mulai dari homicide terus kemudian accident bahkan sampai suicide itu mulai terdegradasi berdasarkan sudut pandang dari masing-masing ahli misalnya atau kemudian sudut pandang dari masing-masing bukti yang tersaji di sana. Nah yang menjadi menarik juga adalah di simpulan temuan kemarin ketiganya bahkan menjadi mental dalam arti pihak kepolisian akhirnya lebih menyimpulkan dan memberikan ruang tafsir bahwa yang dialami oleh korban tidak memiliki unsur pidana dan oleh karena itulah maka mulai lagi yang tadinya mungkin saya kategorikan ini sebagai salah satu bentuk game kok malah jadi munculnya next season dari kematian diplomat muda Arya Daru almarhum tersebut. Kurang lebih itu Bagema dan Mbak. Baik, nah kemudian untuk bukti DNA nih, Bung Luki kan ditemukan juga untuk lakban berwarna kuning yang ia beli bersama dengan sang istri di bulan lalu ini kan memang tidak ada cap tangan dari pihak lain. Apakah ini juga bisa menandakan, membuktikan juga bahwa memang tidak ada keterlibatan orang lain? Ya, memang dari lakban yang paling melekat karena tentu kalau kita gradasi atas dasar jurnal crime scene, maka kita akan terpatri pada bagaimana TKP itu berasal. Beberapa bukti yang melekat adalah tentu keberadaan sampah yang dibuang di awal, CCTV, kemudian plastik atau kemudian lakban yang melekat pada diri almarhum. Maka dari ketiga aspek ini bahkan kecil kemungkinan ada keterlibatan pihak-pihak lain dan dengan tidak adanya bukti di apapun. Tapi juga kemudian maka ini semakin mengerucutkan kalau tadi kita menggradasikan menjadi 3 aspek, maka aspek yang paling kanan atau kemudian riset yang tidak mengarah kepada insiden ini menjadi lebih besar lagi. Bahwa dalam berbagai literatur gitu ya, cara-cara yang digunakan ini memang mengindikasikan bagaimana orang-orang yang berupaya untuk melakukan penebusan seperti itu atau kemudian melakukan kesalahan yang dirasanya secara psikologis saya tidak kuat untuk melakukan netralitas terhadap beban yang akan diterima selanjutnya. Yang kedua adalah jalan keluar yang kemudian diambil adalah apa yang dia pikirkan di tahun 2013. Jadi secara runutan case to case yang kemudian terjadi, polisian membuktikan bahwa tidak hanya sekedar berada di lakban, tapi point to pointnya ini relate loh bahwa memang yang bersangkutan sudah pernah melakukan indikasi secara aktif, tapi kemudian dilakukan secara pasif. Maka bisa kita lihat memang tidak ada indikasi keberadaan pihak yang kemudian secara aktif membantu korban. Tapi di sisi lain juga jangan ada pihak yang memang secara aktif mengetahui niatan korban, tapi membiarkan terjadinya perilaku yang dialami oleh almarhum. Kurang lebih itu. Ya, sebelum kita simpulkan Bung Luki, ini ada satu temuan lagi yang kita ingin minta analisis Bung Luki soal luka di badan Arya Daru yang kemudian dikaitkan oleh penyidik ini karena ia sempat memanjat ketika naik ke rooftop
Kementerian Luar Negeri. Nah, bagaimana temuan ini menurut Bung Luki? Ya, memang berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian yang kita juga apresiasi ya. Memang kenapa kemudian menjadi lama, tentu ini adalah salah satu case yang tidak hanya harus diselesaikan, tapi memiliki sensitivitas yang cukup tinggi. Nah, dalam konteks ini bisa kita lihat luka itu bisa muncul jika memang dalam tanda kutip gitu ya, dilakukan secara sadar atau kemudian dia mengetahui bahwa luka itu diperbuat atas dasar aktivitas yang dilakukan memiliki resiko. Dalam hal ini apakah memang memungkinkan orang yang karena potongan video yang beredar itu cukup pendek-pendek gitu ya, apakah memang aktivitas tersebut cukup beresiko saat dia memanjat tangga misalkan, itu seharusnya bisa memiliki korelasi dengan luka yang muncul. Atau bisa jadi yang kedua, ada kecenderungan aktivitas yang beresiko tersebut dilakukan saat dia ingin menciptakan satu sensasi, apakah mungkin dalam tanda kutip gitu, sensasi rangsangan tertentu atau sensasi lain yang memang itu menjadi citra personal dari dirinya. Nah, sebenarnya kedua aspek inilah yang menjadi alasan untuk bisa menjawab dari mana asal lebam yang dialami oleh almarhum di tempat-tempat yang semestinya gitu, itu tempat-tempat yang cenderung sulit untuk mengalami perlukaan secara eksternal. Yang kedua, tentu bisa kita indikasikan juga kalau memang gradasi berdasarkan CCTV secara lebih holistik kurang lebih 7 hari, maka seharusnya pihak orang-orang yang terdekat dalam waktu ini adalah keluarganya atau kemudian penjaga pos atau bahkan teman terdekatnya mengetahui dari mana luka-luka tersebut berasal. Tapi sekali lagi kita apresiasi berbagai temuan Polri dan kemudian tidak menjadikan ini sebagai salah satu asumsi liar yang berada di masyarakat untuk menjaga nama baik korban dan keluarganya. Kurang lebih demikian bagaimana. Iya, Bung Luki, ini kan pihak keluarga Arya Daru tidak menerima ya kesimpulan dari pihak kepolisian bahwa ini merupakan bunuh diri begitu. Tapi pihak kepolisian juga masih membuka kasus ini jika memang ada temuan-temuan baru. Jika dilihat dari kacamata seorang kriminolog, Bung Luki, apa yang harus diperiksa kembali ketika akan dibuka lagi kasus ini? Ya, jika memang harus diperiksa kembali, tentu menjadi opsi yang the worst case-nya adalah melakukan ekshumasi ya. Tentu apa yang melekat kepada diri almarhum ini menjadi salah satu bukti sahih lagi yang kemudian bisa membuktikan bagaimana kematian atau bagaimana hal yang dialami oleh almarhum sebelum yang bersangkutan gitu menghembuskan nafasnya. Yang kedua, sebenarnya dengan berbagai bukti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Gemma dan Mbak Marcel, mulai dari otopsi misalnya, kemudian tim lapor mulai dari digital sampai kemudian forensik otopsi dan kemudian aspek apsifor gitu ya, seharusnya memetakan apa yang terjadi oleh almarhum dan menjadikan itu salah satu bentuk rekonstruksi sosial bagaimana almarhum melakukan aktivitasnya baik dalam konteks pekerjaan, dalam konteks keluarga ataupun dalam konteks sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, ada beberapa aspek kunci yang kemarin kepolisian juga merilis, ada beberapa saksi kunci yang kemudian belum diperiksa secara lebih komprehensif, mungkin juga memiliki relevansi secara langsung dengan aktivitas almarhum saat dia melakukan berada di pusat perbelanjaan salah satu mall gitu ya, dan kemudian saat dia berada di Kementerian Luar Negeri. Dan mungkin juga dia tidak bertemu dengan security misalnya di sana, dengan orang-orang yang berjaga di gedung tersebut, atau bahkan orang-orang yang bekerja secara lembut di gedung tersebut, atau kemudian menanyakan apa yang ingin dilakukan oleh almarhum sebelum mengakhiri hidupnya. Yang berikutnya adalah jika memang bisa kemudian diperlebar lagi, tentu ini adalah salah satu case yang awalnya harusnya menjadi case close gitu ya, jangan-jangan bisa menjadi cold case. Jadi kasus-kasus yang seperti kemaskan bahkan kemudian mengambang dan menjadi perhatian publik untuk dapat diungkapkan kebenaran. Yang terakhir, mungkin jika memang ini opsi yang secara normatif bisa dilakukan, adalah dibentuklah TGPF gitu untuk kemudian bisa menemukan kembali tidak hanya sekedar penyebab kematian almarhum, tapi kemudian bagaimana atau kemudian mengapa almarhum mengakhirinya. Tapi sekali lagi ini semua berada pada satu bentuk publisitas, bahkan sensitivitas yang cukup tinggi dan kemudian menciptakan suatu ketimpangan dalam konteks pemecahan kasus yang cukup berlarut-larut. Pertama, yang kedua adalah tentu perhatiannya tidak lagi untuk sekedar menenangkan masyarakat, tapi udah mulai kuadrannya mulai tertarik lagi antara masyarakat dengan penyidik yang saling memiliki pendapat yang cukup kontra gitu terkait dengan aspek dari kematian almarhum. Kurang lebih itu.
Ya, baik. Dan seperti tadi menurut Bung Luki juga bahwa ini menjadi hasil kerja penyidik yang patut diapresiasi meskipun memang ada sejumlah catatan pertanyaan-pertanyaan di tengah publik. Kita akan nantikan terus bagaimana perkembangannya, Bung Luki. Dan terima kasih atas setiap analisis Anda sudah bergabung bersama kami di Newsline, Kriminolog Luki Nur Hadianto. Download Metro TV Extend sekarang.